Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Mimin Mesyaroh dari kelas 3 SKIC NIM 2008301109. Di sini saya akan menjelaskan tentang linguistik, salah satunya antropolinguistik. Antropolinguistik sendiri yaitu merupakan cabang dari linguistik. Antropolinguistik membedakan proses berbahasa speech dari bahasa language sebagai bagian dari kajian-kajian seluk-beluk kehidupan manusia. Mungkin contohnya tuh seperti ini nih, dari berbagai bahasa gitu. Mungkin kalau digambarkan seperti ini. Biar lebih dipahami tentang definisi antropolinguistik, yaitu merupakan kajian interdisipliner yang mempelajari hubungan bahasa dengan seluk-beluk kehidupan manusia. Di sini, antropolinguistik menitik beratkan pada hubungan antara bahasa dan kebudayaan di dalam suatu masyarakat, seperti peranan bahasa di dalam mempelajari bagaimana hubungan keluarga yang diekspresikan dalam terminologi budaya, bagaimana caranya seseorang berkomunikasi dengan orang lain dalam kegiatan sosial dan budaya tertentu, dan bagaimana cara seseorang berkomunikasi dengan orang dari budaya lain, bagaimana caranya juga seseorang berkomunikasi dengan orang lain secara tepat sesuai dengan konteks budayanya, dan bagaimana bahasa masyarakat terdahulu atau masyarakat dahulu sesuai dengan perkembangan budayanya. Antropolinguistik memandang bahasa sebagai prisma atau inti dari konsep antropologi budaya untuk mencari makna di balik penggunaan, ketimpangan penggunaan maupun tanpa menggunakan bahasa dalam bentuk register dan gaya yang berbeda. Dengan kata lain, antropolinguistik memuat interpretasi bahasa untuk menentukan pemahaman kultural. Hubungan antropolinguistik dengan ilmu linguistik. Ilmu linguistik mulanya itu terjadi pada abad ke-18 ketika para ahli mulai menganalisis naskah-naskah klasik ke dalam bahasa Indo-Jerman. Nah, pada saat ini ilmu linguistik itu telah berkembang menjadi ilmu yang berusaha mengembangkan sebuah konsep-konsep dan metode-metode untuk mengupas segala macam bentuk bahasa secara global. Dengan demikian, secara cepat dan mudah dapat dicapai suatu pengertian tentang ciri-ciri dasar semua bahasa di dunia. Model analisis antropolinguistik ada konteks, teks, dan konteks. Konteks sendiri merupakan unsur kebahasaan yang ada di dalam teks yang berfungsi sebagai pembentuk makna sebuah teks ujaran. Kehadiran konteks pada sebuah teks dapat terlihat jelas, tersurat, dan eksplisit. Teks adalah satuan bahasa yang bisa berupa bahasa tulis dan bisa juga berupa bahasa lisan yang dihasilkan dari interaksi atau komunikasi antar manusia. Dalam wujudnya, konteks linguistik itu berupa unsur bahasa. Konteks sebuah teks dapat berupa konteks situasi dan konteks budaya. Apa sih hubungan antara teks, konteks, dan konteks? Nah, di sini dilihat dari hakikat teks seperti yang telah dikemukakan tadi. Teks merupakan esensi wujud suatu bahasa. Sebuah teks bukan sekedar unit tata bahasa yang tampak, akan tetapi
Konteks merupakan unit semantik, mempunyai satu kesatuan arti. Yang kemudian konteks adalah teks yang bersifat sejajar, koordinatif, dan memiliki hubungan dengan teks lainnya. Teks yang satu memiliki hubungan teks lainnya. Teks lain tersebut bisa berada di depan atau mendahului atau di belakang mengiringi. Sedangkan konteks adalah situasi atau latar terjadinya suatu komunikasi. Konteks dapat dianggap sebagai sebab alasan terjadinya suatu pembicaraan, dialog, atau teks. Jadi, dengan adanya konteks dalam struktur wacana menunjukkan bahwa teks tersebut memiliki struktur yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga wacana menjadi utuh dan lengkap. Kemudian, dengan adanya konteks, maka muncullah sebuah wacana yang terdiri dari teks-teks. Hal tersebut dikarenakan makna yang terrealisasi di dalam teks merupakan hasil interaksi pemakai bahasa dengan konteksnya, sehingga konteks merupakan wahana terbentuknya teks. Wujud tradisi lisan atau tradisi budaya yang dapat dikaji secara antropolinguistik, yaitu yang pertama ada tradisi berkesustraan, ada tradisi pertunjukan, ada tradisi ritual, dan ada tradisi teknologi tradisional. Oke, yang pertama tradisi kesustraan, yaitu seperti berbahasa, teka-teki, pantun, puisi, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada tradisi pertunjukan, yaitu seperti permainan tradisional anak-anak, pesta rakyat, adat istiadat, teater, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu tradisi ritual, seperti upacara pernikahan, upacara kelahiran, kematian, pengobatan tradisional, dan lain sebagainya. Yang keempat ada tradisi teknologi tradisional, yaitu seperti kerajinan tangan, pengolahan makanan dan minuman, alat-alat musik tradisional, dan lain-lainnya. Tradisi lisan atau tradisi budaya sebagai kearifan lokal memiliki ciri-ciri, yaitu bagian dari kebudayaan, dapat diamati, bersifat tradisional, diwariskan secara turun-menurun, dan masih banyak lagi ciri-cirinya seperti memiliki konteks penggunaannya, yaitu konteks situasi, konteks sosial, konteks budaya, dan konteks ideologi. Dapat diamati, bersifat tradisional ya, terus diwariskan secara turun-menurun, mengandung nilai-nilai atau norma-norma budaya, memiliki versi-versi, memiliki bersama komunitas tertentu, dan berpotensi direvitalisasi, dilestarikan, dan diangkat sebagai sumber industri budaya. Sebagai bidang interdisipliner, ada 3 bidang kajian antropolinguistik, yaitu studi mengenai bahasa, studi mengenai budaya, dan studi mengenai aspek-aspek lain dari kehidupan manusia. Konten yang dapat digali dari wujud tradisi lisan atau tradisi budaya seperti musik, wawasan, olahraga atau etnis, warna, non, kostum, skill, dan kompetensi. Mungkin kesimpulannya menurut saya itu antropolinguistik merupakan sebuah ilmu, ya emang ilmu yang menggabungkan antara unsur bahasa dan kebudayaan. Nah, ilmu antropolinguistik ini meneliti mengenai sejauh mana pengaruh
harum budaya dalam ragam bahasa yang timbul. Dalam ilmu ini disebutkan bahwa antara dan kebudayaan mempunyai keterkaitan yang amat erat. Keterkaitannya tersebut itu menurut para ahli adalah bahasa sebagai alat atau sarana kebudayaan. Bahasa sebagai bagian kebudayaan. Bahasa merupakan hasil kebudayaan. Bahasa hanya mempunyai makna dalam latar kebudayaan yang menjadi wadahnya. Bahasa juga dijadikan sebagai salah satu persyaratan budaya yang dalam hal ini diartikan dalam dua hal. Yang pertama itu bahwa bahasa merupakan persyaratan budaya secara diakronis karena kita mempelajari kebudayaan melalui bahasa. Dan yang kedua itu bahasa merupakan persyaratan kebudayaan karena materi atau bahkan pembentukan sebuah bahasa itu sama jenisnya dengan materi atau bahan pembentuk keseluruhan budaya, yakni relasi logis, komposisi, korelasi, dan sebagainya. Mungkin sekian dari saya, pemaparan dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf jika dari pemaparan saya kurang dipahami dan ada kata-kata yang kurang bisa saya ucapkan. Sebelumnya saya mohon maaf dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.